aja ada semua umatku yang berhutang. Itu dijamin. Maka dia pengen berhutang dalam meninggal. Cuma ini pandangan parsial. Kita nggak mau begitu. Kita pakai hadis yang lebih sahih. Dalam hadis Imam Bukhari, hadis-hadis yang sahih dikatakan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung dari belenggu hutang dan perilaku zalim ar-rijal, orang-orang ya, manusia. Tapi itu bukan larangan berhutang, Bang Dik. Karena di Quran ada hukumnya, idza tadayantum. Itu ayat terpanjang Allah berikan apresiasi karena itu ayat tentang muamalat dan detail. Tidak ada ayat sedetail itu di Quran kecuali ayat hutang. Ya, karena hutang itu harus detail. Jadi teman-teman yang ahli hutang, yang berhutang, yang dihutangi, yang memberi hutang, detail, harus ada catatannya. Ada catatannya. Jangan sampai nggak ada catatannya. Dan biasanya orang yang berhutang itu selalu ingat hutangnya, cuma pura-pura nggak ingat. Kalau sekarang saya dengar pengusaha-pengusaha ngomong ad-dainu minad-din. Benar gak Bib? Bahkan ada yang ngomong ad-dainu minal iman. Berhutang itu bagian dari iman. Itu hadis baru, rawahu Bang Dik. Diriwayatkan oleh Bang Dik dalam kitab Sahih Ad-Dikiyah. Itu gak ada di alam Jabarut Bang Dik. Yang afdal kita tidak berhutang. Yang afdal. Tapi boleh nggak berhutang? Boleh. Cuma dengan syarat pencatatannya harus oke. Bahkan kalau perlu ada saksi. Ya. Dulu pakai saksi. Kalau sekarang ada perkembangan pakai jaminan. Itu lebih aman. Ya. Itu walaupun tidak disebutkan di dalam fikih-fikih sebelumnya, tapi itu menurut saya adalah fikih kontemporer. Fikih yang paling dibenci makin zaman ya. Terus apakah Nabi berhutang? Antum ketemu nggak Nabi berhutang? Selama ini belajar hadis, Buya Asfi, Fizuki, nggak ada kan? Sejauh ini siapa tuh? Ada sekali. Wah, Maulana bilang ada sekali. Kalau penelitian kami yang sangat sederhana ini, kami bertemu cuma Nabi menggadaikan. Ya. Tapi kalau versi Maulana Batita kita ketemu satu. Kalaupun iya ada satu, menunjukkan bahwa itu boleh. Ya. Tapi yang sahih kita temukan bahwa beliau menggadaikan. Jadi menggadai itu kan ada jaminannya berarti. Nah, berhutang sekarang itu mirip-mirip kayak gadai. Benar nggak? Ada jaminannya kan? Mirip-mirip. Kita nggak bilang sama. Teman-teman, ilmu muamalat itu berkembang pesat. Dulu cuma ada 24 produk hukum muamalat. Hanya ada 24 macam. Mulai dari transaksi, jual beli, barter,
Baik salam itu mirip kayak kita belanja sekarang lewat online. Cukup lihat fotonya langsung pesen. Itu baik salam kontemporer. Dulu nggak ada begitu kan? Dulu ditanya, oh, saya mau pesan barang dong. Dulu nggak pakai handphone ya, ngomong aja. Misalnya saya ngomong ke Sidi Musa, saya mau beli kitab Risalah Kusyairiyah dan Al-Hikam cetakan ini. Dia bilang oke, langsung. Nanti bisa bayar duluan, bisa bayar belakangan. Kalau sekarang cukup lihat di aplikasi. Jadi perkembangan ini sebelumnya tidak ada. Bagaimana cara ulama fikih bisa menjawabnya? Maka fikih itu berkembang dinamis. Tapi sekarang banyak kelompok yang nggak dinamis. Ya, dia ingin mengembalikan seperti zaman Rasul. Pada Rasulullah SAW, ketika beliau bertransaksi, itu beliau mengikuti perkembangan yang ada. Ya, saya mau tanya Bang Dik, lebih dulu dinar dirham atau lahir Rasulullah SAW? Nabi adopsi nggak dinar dirham? Jika Nabi mengadopsi dinar dirham, kenapa kita sekarang tidak boleh mengadopsi sistem keuangan yang ada? Kira-kira seperti itu. Contoh lain Bang Dik, ini yang paling unik. Saya udah sering tanyain ya, Bang Dik mungkin lupa. Saya misalnya nyewa, Bang Dik punya ruko. Saya sewa 10 tahun. Setelah 10 tahun jadi punya saya nggak Bang Dik? Enggak. Kenapa enggak? Kan nyewa. Kalau saya ngeredit ke Bang Dik, ruko 10 tahun, setelah 10 tahun jadi punya saya nggak? Iya. Ya, ada nggak transaksi kredit di zaman Rasul? Nggak ada. Sistemnya muncul belakangan. Tergantung kesepakatan dan jaminan dan semuanya. Tidak ada yang kata teman kita itu riba. Kenapa? Kalau beli cash misalnya 1 M. Kalau belinya kredit 5 tahun jadi 3 M. Itu riba kata dia, karena dia merasa merugi. Oke deh. 10 tahun saya utang aja, nyicil sama Bang Dik. Duit 1 M saya cicil 10 tahun, mau nggak? Rugi atau untung? Rugi, kenapa? Jangan-jangan ini matematikanya masalah nih. Duit 1 M sekarang 10 tahun lagi beda nggak? Beda. Tapi mereka memaksakan sama. Paham? Karena mereka memaksakan uang itu dipaksakan seperti emas. Beda uang dengan emas. Walaupun uang itu dulu nilainya diambil dari emas. Bukan dari si mas ya. Si mas yang punya uang. Oke, ini cuma disinggung sedikit aja Bang Dik, bahwa ada perkembangan luar biasa dalam transaksi muamalat. Banyak kredit itu gak ada dulu.